kamu keluar-keluar. Ya, yang ketiga teruskan aja, dan suatu saat darahmu akan dihalal. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum, Bishim Hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentunya luar biasa. Dan saudaraku, saya ingin menghimbau kepada semua orang tua yang punya anak, tolong jaga pemuda-pemudi Bapak Ibu. Jaga putra-putri Bapak Ibu. Jangan sampai dia menyangkal iman percayanya kepada Yesus. Jangan sampai anak Bapak Ibu keluar dari kekristenan, masuk ke agama yang satu itu. Mungkin kalau masuk agama lain, itu ya is okay ya. Walaupun secara keselamatan itu hanya ada di dalam pribadi Adonai Yesus Hamasyah. Tetapi kalau sudah masuk ke agama satu itu Bapak Ibu, hati-hati. Saya harus tegaskan, hati-hati. Takutnya seperti saudara Agustan. Apa yang terjadi dengan Agustan? Masa beliau sehat Bapak Ibu? Bukan saja menghina keyakinan lamanya, agama nenek moyangnya, tetapi dia rela mati demi agama, saudara. Rela mati dia demi agama, demi kepercayaan, demi imannya. Bahkan dia berani berkata holol doroh. Dia ancam Bapak Pendeta Rizul Lubis. Katanya, darahmu itu holol. Kata siapa? Kata Agustan, saudara. Ini sangat kita sayangkan. Kenapa bisa seperti ini? Dulu masa berada di dalam agama nenek moyangnya, Agustan dia sangat care ya. Sangat menunjukkan benar-benar dia orang yang beragama. Tidak menghina, tidak mencaci maki, menjelekkan, apalagi berani menghilangkan nyawa orang. Berani berkata holodor. Nah, sebelumnya saya mengajak kita semua untuk melihat bagaimana cuplikan video berikut ini. Yang jelas ketika berkaitan dengan akidah, saya akan kejar kau sampai ke lubang semut. Ya, ada 3 pesan yang ingin saya sampaikan kepada Risuli ya. Yang pertama, ya, ini kan kelihatan manusia double ya, babi haram ya, dan sontoloyo. Ya, argumen-argumen yang dibangun itu kadang nggak jelas parameternya apa, tujuannya apa, implikasinya apa, itu kayak orang sinting aja ya, seperti itu. Lalu yang kedua, manusia ini sebetulnya harganya tidak lebih dari seekor anjing pincang ya. Kita buktikan aja nanti, tidak lebih dari seekor anjing pincang. Lalu yang ketiga, teruskan aja kamu keluar-keluar ya. Yang ketiga, teruskan aja, dan suatu saat darahmu akan dihalalkan. Catat ya. Udah begitu banyak orang yang antri ya, cuma saya masih cegah ya, mau ngeladenin kamu botak ya, tapi kalau kamu nggak percaya silahkan aja ya, kamu anggap bahwa apa yang kamu sampaikan itu sebuah kebenaran yang tidak menyinggung umat orang lain. Nggak apa-apa, saya hanya menyampaikan aja, menasihati aja. Juga begitu banyak hinaan, cercaan, makian ya, yang disampaikan kaum kamu ke kaum saya ya. Tapi ingat, mayoritas itu semua berlaku di mana-mana. Kalau di tempat mayoritas kamu juga sama ya, hukumnya hukum kebalik gitu ya. Saya ingatkan seperti itu karena ada banyak orang yang udah geram ya, udah mengatakan biar saya aja yang saya masih cegah ya, tapi kalau kamu nggak percaya, buktikan aja, lu keluar aja ya. Dan suatu saat hukum itu akan dihalalkan ya, akan disuarakan bahwa darah kamu halal. Coba ya, dia ini nggak lebih dari cunguk ya, 08, maling kecil. Dia itu bukan bajingan, dia itu penjual kerak telur. Cocoknya WA saya di blok kayaknya. Kamu ngomong gede doang. Kalau kamu mau pakai gaya preman, saya jabanin disuruh tambah 2 lagi seperti kamu, 2 telan mentah-mentah ya, catat itu. Ada orang 2, dulu tambah kamu berarti 3, 2 telan mentah-mentah. Lu mau pakai gaya apa ya, 2 laden. Nggak perlu orang berani tuh ngomong kayak kamu, suara tinggi, mata melotot, suara keras, nggak perlu ya, nggak perlu. Saya pengen uji kamu berani kayak apa. Itu saya udah ngomong keras di WA, buka, dan kita buktikan ya. Kamu main
Nah, saudaraku semuanya, bagaimana tanggapan kita setelah melihat cuplikan video tadi? Bagaimana Augustan berani berkata, holol dorohnya. Ya, holol dorohnya. Nah, katanya dia sudah mendapatkan hidayah. Dia bukan saja menghina Yesus, gendutin Alkitab, tetapi pendeta pun yang melakukan penginjilan, dia marah. Padahal Pak Pendeta Rizul Lubis tidak punya kesalahan sama dia, tidak mengganggu dia, tidak mengganggu agama dia, tidak mengganggu iman kepercayaan dia. Hanya melakukan penginjilan, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, menceritakan who is Jesus man huwa Yasua, siapa itu Yesus Kristus yang mati di salib. Hanya menceritakan bagaimana kelahiran Yesus, bagaimana kematiannya, dan bagaimana kebangkitannya. Maka Rasul Paulus berkata, sia-sia iman percaya kita kepada Yesus seandainya dia tidak bangkit, saudara. Nah, ini yang paling ditakuti oleh orang-orang tertentu, saudara. Maka ketika kita memberitakan Injil, mereka kebakaran jenggot dan darah mereka mendidih, sehingga berani mengatakan hal-hal konyol seperti video yang baru saja kita saksikan, di mana Augustan berkata, holol doro Pak Pendeta Rizul Lubis. Kalau dia menghina Tuhan, itu teguran. Sebenarnya sakit yang dia alami ini teguran itu. Dia benar-benar sudah mengancam pendeta. Orang yang mengancam pendeta itu hidupnya akan sial, Bapak Ibu. Hidup orang yang mengancam hamba Tuhan tidak akan tenang, tidak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan, tidak ada sukacita. Apalagi bila orang itu menentang Tuhan, di mana Tuhan yang memberikan hidup, Tuhan yang memberikan segalanya bagi kita, kita ancam dia. Siapa kita dan bagaimana kurang ajarnya kita terhadap pencipta itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, begitulah ketika kita mengancam para pendeta. Hanya mendapatkan sial saja kalau mengancam pendeta. Tapi kalau mengancam Tuhan, Pak Augustan saat ini masih diberikan kesempatan oleh Tuhan supaya bertobat. Kalaupun dia tidak kembali lagi kepada Yesus, setidaknya dia tidak mengancam para pendeta hamba Tuhan penginjil. Apalagi dia ancam Tuhan. Ya, apalagi dia menantang Tuhan. Apalagi dia merendahkan firman Tuhan. Apalagi dia kentutin itu Alkitab. Nah, Tuhan tidak akan rela firman-Nya itu dipermainkan. Tuhan juga tidak akan rela dirinya dipermainkan. Ya, bentang-bentang kita tahu bahwa Tuhan itu panjang sabar, lalu kita seenaknya kita menantang Tuhan. Seenaknya kita melawan Tuhan. Seenaknya kita mengancam hamba Tuhan, pendeta. Pendeta itu Alkitab mengatakan orang-orang yang diurapi. Mengenai pendeta ada kesalahan, pelanggaran. Memang itu adalah lumrah ya, karena kita manusia. Pasti ada salah, pasti ada kesilapan. Tetapi untuk kita mengancam itu tidak boleh. Pelanggaran, kesalahan, kesilapan para pendeta itu, para hamba Tuhan, para gembala itu urusannya dengan Tuhan. Apalagi Alkitab sudah sering sekali memberitahukan kita, mengajarkan kita, mendidik kita, segala pembalasan itu adalah hakku. Nah, kita bukan hakimnya Tuhan. Apalagi kita bukan hakimnya negara. Ya, hakim itu adalah Yesus itu sendiri. Ketika nanti semua orang berhadapan dengan dia, dipertontonkan, diperlihatkan setiap apa yang kita lakukan masa di dunia ini, setiap apa yang diucapkan oleh mulut, bibir, lidah kita masa di dunia ini, itu semuanya diperhitungkan oleh Tuhan dan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Bisakah kita bertanggungjawabkan terhadap apa yang kita lakukan masa di dunia ini, masa kita hidup? Sudah menyangkal dia, mengancam menantang dia lagi.
menentang pendeta, mengancam pendeta lagi. Mau bagaimana? Sekali lagi, kalau berani menentang Tuhan, itu jangan pernah mendapatkan ketenangan, kedamaian, apalagi mengharapkan surga. Nah, kalau menantang dan menghina para hamba Tuhan pendeta, itu akan mendapatkan sial masa hidup di dunia ini. Ya, maka jangan pernah mengusik pendeta. Ya, dengar ya, Pak Agustan, dengar. Nah, jadi bertobat Pak Agustan, perbanyaklah zikir, istighfar, berdoa, dekat sama Tuhan, renungkan apa yang selama ini dilakukan. Ya, sama-sama kita renungkan, kita berjalan di rel masing-masing. Agustan sudah punya agama baru, saya punya agama baru. Ya, berjalan di rel masing-masing, tunjukkan kualitas agama yang baru kita anut. Sama-sama kita tunjukkan keyakinan yang baru kita yakini. Sama-sama kita tunjukkan kepercayaan yang baru kita percayakan. Sama-sama kita tunjukkan siapa Tuhan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Biarlah mereka benar-benar melihat dan merasakan buah daripada pertobatan kita. Jangan kita mengaku diri bertobat, mengaku diri mendapatkan hidayah, tetapi orang di sekitar kita tidak melihat ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan hidayah di dalam diri kita. Tidak adanya ciri-ciri orang bertobat pada kita. Sehingga orang-orang di sekitar kita, jangankan bertobat, mereka satu persatu menjauhi kita. Akhirnya kita kecewa, frustasi, timbul kedengkian, timbul segala macam, akhirnya jadi sakit. Dan ini semua saya mengajak orang tua supaya benar-benar menjaga anak-anak kita. Jangan sampai masuk agamanya yang satu ini. Haus darah nanti. Ya, haus darah. Kalaupun dia benar-benar ingin keluar dari kekristenan, itu terserah. Tetapi ingatkan, jangan masuk agama satu ini. Mau masuk agama yang lain, silahkan. Asal jangan masuk agama satu ini. Bahaya aja nanti seperti si Agustan. Dia nantang Tuhan, kentutin Alkitab, kentutin firman Tuhan. Dia ancam-mengancam, bahkan rela mengatakan holol dorohnya. Kalau ketemu holol doroh. Ini bahaya sekali Bapak Ibu. Ya, bahaya sekali. Makanya jagalah putra-putri Bapak Ibu semuanya, supaya selalu dekat dengan Tuhan, dekat dengan firman Tuhan, dan selalu bersandar pada Tuhan. Ingat, di luar dia, kita tidak bisa berbuat apapun untuk menuju kehidupan selanjutnya. Ya, di luar dia kita tidak bisa berbuat apapun, tidak bisa melakukan apapun untuk menuju ke kehidupan selanjutnya. Baik, saudaraku, para pencinta channel Angela Baget, kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasyah Warwah Kodes memberkati kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik dari doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dalam doa dan bawa Habaget dalam doa syafaat saudara, agar saya dan teman-teman yang melakukan penginjilan bisa memberitakan Injil dengan penuh semangat dan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan melalui pelayanan Habaget. Terima kasih.